Sekte Pedang Angin. Sedangkan di sisi lain, Oscar masih terlihat seimbang melawan Yanxi pengguna elemen lava, sementara Xiao cukup sukses memukul mundur si Yue. Jika terus seperti ini, maka keadaan akan segera berbalik sehingga pihak Kaisar Suebong bisa menguasai jalannya pertempuran. Asalkan Tang San bisa mengalahkan Doulo Naga Iblis, maka mereka akan sepenuhnya memenangkan perang. Tang San versus Feng Huo Doulo Tongkat Naga Iblis. Mereka masih terlihat seimbang pada duel udara. Tang San mencoba menyegel senjata lawan dengan skill ke-8 agar bisa dengan leluasa melancarkan serangan. Namun bagaimanapun juga selisih level masih cukup terasa sehingga akan kurang menguntungkan baginya jika harus terus mengadu skill roh. Untuk itu Tang San masih lumayan menahan diri agar tidak kehabisan nafas sampai datang waktu yang tepat untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di sisi seberang, Doulo Naga Iblis dibuat sangat geram ketika melihat situasi medan perang yang sudah sangat tidak menguntungkan. Ia pun berencana untuk mengakhiri semuanya dengan merilis skill roh terkuat, yaitu skill ke-9 yang memiliki jangkauan super luas dan memberikan dampak pemusnahan massal. Terlihat efek tekanan yang dirasakan benar-benar luar biasa besar, dan jika serangan sekuat ini sampai mendarat, maka seluruh medan perang pasti akan hancur. Namun justru inilah kesempatan emas yang sedari tadi sudah Tang San tunggu-tunggu, yaitu ketika skill roh terkuat milik Doulo Naga Iblis akhirnya keluar, sehingga menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk ia bisa menguji sebenarnya seberapa kuat senjata Trisula Dewa Laut. Cahaya kehadiran para dewa terpancar dari dalam diri Tang San. Doulo Naga Iblis pun juga dapat merasakan kalau kekuatan di hadapannya adalah amarah dari sang dewa yang dapat membuat setiap manusia berlutut dalam ketakutan. Dan inilah salah satu skill Trisula Dewa Laut, yaitu pembasmi iblis lautan dunia yang hanya dalam sekejap sanggup membuat serangan skill ke-9 dari Doulo Tongkat Naga Iblis seketika lenyap. Tidak berhenti sampai di situ, Tang San kembali merilis serangan kemarahan dewa dari Trisulanya tepat mengarah ke musuh yang tentu saja sama sekali tidak dapat ditangkis ataupun dihindari. Hanya penerus dari sang dewa laut yang berhak menggunakan senjata dewa tersebut. Mang Ho Jun pun mempertegas bahwa Tang San memang telah dipilih secara langsung oleh Tuan Dewa Laut untuk menjadi penerusnya. Kini berkat kedatangan 7 monster Akademi Shrek, situasi pertempuran di kota Silu pun benar-benar sudah berbalik. Merasa sudah tidak punya peluang lagi untuk bisa menang, seluruh pasukan dari pihak Kekaisaran Roh Pelindung pun segera berlari pergi meninggalkan medan perang demi menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun tidak semuanya sempat, termasuk si wali kota Silu yang menerima serangan mematikan dari harimau putih neraka milik Daimyo Bei sebagai azab karena dia telah berkhianat. Singkat cerita, si Yue bersama rekannya telah berhasil kembali ke markas untuk melaporkan kejadian ini kepada Hulena. Dalam pertempuran di kota Silu, Doulo Naga Iblis dan para jenderal terluka parah, ratusan prajurit telah mati dan sisanya tidak diketahui keberadaannya. Yan menambahkan kalau awalnya pihak mereka merasa sudah berada di ujung kemenangan. Namun keadaan tiba-tiba saja berbalik setelah kedatangan dari Tang San bersama teman-temannya. Bahkan tetua ke-7 Doulo Iblis yang digadang-gadang tidak terkalahkan pun juga harus bertekuk lutut di hadapan kekuatan Trisula Dewa Laut milik Tang San. Sementara itu dengan luka yang sangat parah, Doulo Naga Iblis datang ke Aula Dewa Malaikat untuk melaporkan kegagalannya kepada Xian Douliu. Ia pun langsung disambut oleh tekanan pedang Dewa Malaikat milik Shan Rensue sebagai luapan dari kekecewaannya. Xian Douliu kemudian menyuruh Doulo Iblis untuk pergi memulihkan diri terlebih dahulu supaya nanti bisa menembus kegagalannya hari ini. Ia juga telah mengirim surat untuk mengabarkan hal ini kepada Bibi Dong yang berada di garis depan agar Bibi Dong segera memberikan perintah untuk langkah berikutnya. Di kota Silu, pasca pertempuran melawan Kekaisaran Roh Pelindung, meski berhasil memukul mundur pihak musuh, namun terlihat cukup banyak korban juga di pihak Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo. Kaisar Suebong masih sangat menyayangkan pengkhianatan dari wali kota Silu yang padahal sudah sangat ia percaya. Ia mengungkapkan penyesalannya karena sudah lalai dalam memilih orang kepercayaan, sehingga pertemuan penting ini justru berubah menjadi medan perang dan membuat mereka semua terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun Kaisar Xingluo sama sekali tidak menyalahkannya, dan untung saja Tang San bersama teman-temannya datang tepat waktu sehingga mampu membalikan keadaan dan mengalahkan musuh. Kini setelah situasi kembali aman, pertemuan kedua belah pihak Kekaisaran untuk membicarakan strategi perang melawan Kekaisaran Roh Pelindung pun bisa kembali dilanjutkan. Dalam diskusinya, Dai Weixi menjelaskan kalau Kekaisaran Roh Pelindung bisa menekan pihak kita karena musuh memiliki lebih banyak mas roh tingkat tinggi. Ditambah lagi sekarang perbatasan dua kekaisaran juga sudah berhasil dikepung oleh pihak Bibi Dong dari berbagai arah. Tang San kemudian menyela dengan mengatakan kalau situasi kita sebenarnya tidak terlalu buruk. Meski terdengar cukup menakutkan, tapi sebenarnya pihak musuh justru menunjukkan kelemahan terbesarnya. Tang San menjelaskan kalau dalam perang tidak hanya mengandalkan kekuatan tempur saja, namun juga bertumpu pada kemampuan negara secara menyeluruh, terutama ketersediaan teknologi dan sumber daya. Dan dibandingkan dengan Kekaisaran Roh Pelindung, jelas pihak kita masih jauh lebih unggul. Kelemahan ini yang musuh tunjukkan dengan usaha mereka untuk merebut sumber pertambangan dan pertanian. Dengan keterbatasan sumber daya, maka dapat dipastikan pihak Bibi Dong tidak akan bisa bertahan dalam masa peperangan pada waktu yang cukup lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi terbaik untuk meraih kemenangan adalah dengan memperpanjang waktu perang.